Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini, Senin 8 Maret 2021, dengan judul pembahasan Kesukaran Mengajar Kita Rindu ke Sorga. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini, bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh diberkati. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, walaupun Tuhan tidak menjanjikan kebebasan dari pencobaan kepada umatnya, Dia telah menjanjikan yang jauh lebih baik. Dia telah mengatakan, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Jika engkau dipanggil supaya pergi melewati perapian yang menyala-nyala untuk kepentingannya, Yesus akan hadir di sampingmu, sebagaimana Dia bersama-sama dengan ketiga orang muda yang setia di Babel itu. Mereka yang mengasihi penebus mereka akan bersukacita pada setiap kesempatan bersama Dia menanggung penghinaan dan celaan. Kasih yang mereka tujukan kepada Tuhan mereka membuat penderitaan untuk kepentingannya manis. Sepanjang zaman, iblis telah menganiaya umat Allah. Dia telah menyiksa mereka dan membunuh mereka. Tetapi dalam kematian, mereka menjadi para pemenang. Mereka nyatakan dalam iman mereka yang kukuh seseorang yang lebih kuat daripada iblis. Iblis dapat menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi dia tidak dapat menjamah kehidupan yang disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Dia dapat mengurung dalam tembok-tembok penjara, tetapi dia tidak dapat mengikat semangat atau roh. Mereka dapat melihat melewati kegelapan sampai kepada kemuliaan, seraya berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Gereja Allah yang dibenci dan dianiaya oleh dunia sedang dididik dan didisiplin dalam sekolah Kristus. Mereka berjalan di jalan-jalan sempit di dunia. Mereka disucikan dalam api penderitaan. Mereka mengikut Kristus melalui pertentangan-pertentangan yang menyakitkan. Mereka menjalani penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit, tetapi pengalaman mereka yang menyakitkan itu mengajarkan kepada mereka kesalahan dan kesusahan dari dosa, dan mereka melihatnya dengan kebencian. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus berarti dipersiapkan akan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Dalam penglihatan yang suci, Nabi itu melihat kemenangan
umat Allah. Dia berkata, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan kami boleh nikmati lagi pada saat ini. Kebenaran firman-Mu memberikan satu pelajaran yang indah, bahwa kesukaran mengajar kami untuk rindu masuk ke sorga. Bapa di sorga, sesungguhnya kami sudah capek di atas dunia ini, lelah dengan setiap situasi yang kami hadapi saat ini. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan-tantangan kehidupan, sehingga kami sudah rindu untuk menikmati akan keselamatan, menikmati akan kehidupan yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi kami, Bapa di sorga. Pada saat ini kami mau berdoa, biarlah Tuhan akan menolong kami. Walaupun saat ini iblis menyiksa tubuh, iblis memberikan tantangan-tantangan, iblis menawarkan hal-hal yang membuat kami terjebak. Tetapi kami memiliki pengharapan. Apabila kami hidup di dalam Kristus, kami tinggal di dalam kasih Allah, maka Tuhan akan menolong kami, akan memberikan jalan keluar. Dan kami yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal, keselamatan kekal yang Tuhan akan nyatakan kelak kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk jaminan berkat ini. Ketika kami akan melanjutkan aktivitas hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jaga, pelihara, dan lindungi kami. Hindarkan dari mara bahaya, celaka, sakit, penyakit, bahkan maut yang mudah menimpa kami. Kiranya Tuhan memberkati semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika mereka memulaikan tugas, pekerjaan, dan aktivitas, kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dalam setiap aspek usaha mereka, Tuhan buka jalan. Dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan kiranya akan memberikan jalan keluar. Dalam setiap masalah-masalah kehidupan, Tuhan kiranya akan memberikan kepada mereka solusi-solusi yang tepat, agar mereka boleh mengalami satu kehidupan yang damai sejahtera. Mereka menikmati akan sukacita, dan berkat-berkat Tuhan akan selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita pada saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.